suara saya sangat baik. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar sangat jelas? Oke. Tuti Lamsumi Mina. Oke, ya. Salam ngir. Winoto Surya. Jelas ya, suaranya jelas ya. Sorry. Wi-Fi-nya, apa itu? Nelly, apakah terdengar dengan baik? Dengan jelas suaranya? Nelly mendengarnya dengan bagus? Oke. Hadian Totam. Jelas Pak, oke bagus. Saya lagi lihat-lihat signalnya nih. Uh, 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 Sabta. Putus-putus ya Devi. Sorry, aduh jadi batuk nih. Hipnosis Eko. Wahyu Wiono. Ya, semoga mendekati lobby, suaranya makin lebih baik. Ketel. Ketewel tuh di Ketewel. Ketewel tuh Bali kayaknya ada Ketewel juga deh. Oh, ini sinyalnya bagus. Oh, di lobby. Oke. Iya. Apakah suaranya ya, selamat malam. Agak hilang, timbul, putus. Iya, putus ya. Beli Bobby. Oke, makasih. Hilang timbul. Nah, ini semoga. Oh, saya sedang di Kute. Sedang di Kute. Eca Palu, makasih. Ya, di Kute. Di Grand Zuri. Kami pindah hotel Grand Zuri. Besok anak-anak latihan ke-8, hari ke-8.
Oh, udah lumayan jelas ya? Oke. Oke, suaranya jelas, Hendra Sudanto. Nah, eee, kita sedang hidup di masa yang bila bila seseorang menyadari keadaan saat ini, siapa yang bisa pernah mempredik ada perang Rusia, Ukraina. Perang Ukraina yang berdampak banyak hal. Jadi perang itu belum tentu berdampak banyak hal. Dari zaman ke zaman Afrika tuh perang, tapi tidak berdampak banyak pada benua-benua yang lain, negara-negara besar lainnya karena tidak terlalu terkait kita dengan keadaan di sana. Tapi Rusia dan Eropa ya, dia kait mengait sehingga terdampak juga ke kita. Apa? Harga gas naik, mau kayak gimana pun pemerintahannya ya ya ada kaitannya sama gas. Apalagi ya kita merasakan bagaimana harga premium naik, minyak goreng lah dan sebagainya, kait mengait, semua terkait mengait, tergantung. Jadi kalau di Eropa mulai inflasi, mulai meninggi inflasinya karena dia terkait langsung. Sebelum dan tidak pernah ada rancangan, tidak pernah ada persiapan dari diri kita dengan keadaan saat ini. Udah pandemi, sekarang ekonomi. Pandemi berdampak ekonomi dan sekarang ekonominya makin berat, ya. Artinya kita menghadapi ketidakpastian. Sekali lagi, keadaan tidak pasti, tidak pasti. Jadi kalau di Bali tadi pagi, ya ada bapak-bapak ketemu sama saya, "Pak, semoga, pandemi cepat selesai." Saya selalu jawab kalau orang ngomong kayak gitu, "Semoga, Pak, tapi kita tidak tahu sampai kapan. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, keadaan pandemi sepertinya, berakhir." Tidak juga dan saya yakin keputusan membebaskan nggak perlu antigen supaya kita terus bergerak dan sebagainya, ada sebab-sebab lainnya salah satunya sebab ekonominya, ya setelah kejadian perang. Nah, apa dampaknya? Kami makin berhati-hati, kami ini, saya, anak-anak makin perkuat diri, istri, makin hati-hati karena makin bebas. Peluang kita ketularan, sekali lagi, peluang kita tertular, terpapar COVID makin tinggi. Apalagi Omikron dikenal cepat penyebarannya. Walaupun tidak tapi ya peraturannya mengatakan kalau kita dites dan positif ya kita terpapar COVID, sebetulnya kita 2 minggu nggak boleh kemana-mana. Itu peraturan yang sebulan yang lalu. Masuk hotel nggak boleh, banyak banyak sekali larangannya untuk kita tidak bisa masuk. Tapi apa yang terjadi setelah perang Rusia? Kita dibebaskan masuk ke mana aja bahkan sekarang ini ya. Naik pesawat terbang bulan lalu bebas-bebas saja. Artinya kita sedang berada di keadaan ya betul tuh. Benar banget. Banyak yang sekarang meremehkan kondisi saat ini dengan kurangnya prokes dan lepas masker. Ya malah malah tingkat kewaspadaannya rendah. Bali menjadi ramai sekali. Kami pun kalau pergi ya sangat berjaga-jaga gitu ya. Karena belum lama kita merasa sangat diperketat ya keadaan ini, pandemi ini walaupun Omikron diberitahu ya tidak parah, tapi tetap aja secara peraturan kita 2 minggu tuh tidak boleh kemana-mana ya. Februari tuh belum lama, peraturannya. Sekarang udah seperti bebas.
Bahkan bahasan pandemi seperti tidak menarik lagi. Di sosial media pun tidak lagi menarik. Perang Rusia lebih heboh. Laporannya ada yang di YouTube tuh bahkan setiap 10 menit ada laporan live-nya ya. Oke, nah keadaan tidak pasti. Jadi ancaman yang muncul sekarang, ancaman ekonomi dan pandemi. Kami mengamati biaya makan kami itu lebih mahal dibandingkan biaya hotel selama di Bali ini. Sekali lagi, biaya makan kami jadi lebih besar dibandingkan biaya hotel. Hotel ada yang 150.000, rata-rata 200.000. Kami menginap di Grand Zuri, 200.000. Ditulis di depan tuh. Start from 200.000, room only. Ya, mencari hotel yang 200.000 di Kuta, Legian ini banyak sekali. Lalu kami survei hotel-hotel yang 100.000-an backpacker, walaupun lebih mahal buat kami karena misalnya saya, Naras, Nadi bertiga, kami tinggal di hotel backpacker, maka setiap orang perlu bayar 100.000, 100.000, 100.000. Kalau yang 90.000, 90.000, masing-masing 90.000. Kalau 200, 70.000. Namun karena Nadi ingin belajar tidur sendiri di kamar kecilnya yang di ranjangnya yang terpisah sendiri, tidak satu ranjang sama saya, tidak satu ranjang sama kokonya. Maka salah satu caranya saya suka mencarikan kalau kami waktu mampir ke kota-kota yang ada bobo box, nah dia ingin kamarnya sendiri. Dia ingin tidur sendiri. Ya, ini sebuah kesempatan mendidik Nadi umur 10 tahun mandiri. Ya. Apa yang terjadi selama di Kuta, di Bali, di Denpasar, hotel-hotel yang 100.000-an terdaftar di Traveloka beberapa ya, kami mencari mungkin 4 sampai 5 hotel yang di harga segitu. Hotelnya ada, listnya ada, didatengin tutup. Didatengin tutup. Didatengin tutup. Ini kami wah ini apa yang terjadi nih? Cuman kami tidak bisa mengakses pemiliknya gitu. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan saat ini? Nara nanti saya minta mencatat pengeluarannya di perjalanan kali ini sejak kami meninggalkan rumah di Tangerang. Hampir sebulan sudah mencatat. Makan, menginap, bensin, acara pelatihan surfing, dicatat. Semuanya pengeluaran yang kami keluarkan kami catat. Ya dicatat. Tol, parkir, makan. Pengeluaran makan kami itu lebih besar dibandingin hotel. Ya, dengan segala kegiatan tujuannya sosial dan sebagainya, surfing terkait sama konten buku, dan salah satu tujuan saya menguji buku ini, saya tes ke nadi yang paling kecil, ilmunya dites. Masuk nanti mereka ikut membaca dan sebagainya, dites. Dibuat seperti permainan, bermain, seperti game. Bukunya isi tentang kayak kita bermain game di sana. Buku yang unik, buku yang pertama di dunia gitu ya, karena saya juga sebagai pendesain game, pembuat game pada saat saya masih kuliah. Nah, yang menarik adalah temuan yang menarik adalah pada saat saya berlatih surfing, pengalaman baru yang baru pertama kali ini saya lakukan.
Hari yang saya tulis gagal hari ke-6. Saya berlatih mencoba untuk melewati ombak besar. Ombak kecil saya latih terus gitu. Sekecil-kecilnya ombak tuh kuat sekali loh ya kalau lagi bergulung nih ya. Kalau kita tergulung-gulung tuh susah sekali kita untuk bertahan. Lebih baik pasrah, diem udah. Jadi dikasih tau teorinya, jangan ngelawan. Lawan malah ditarik ke ombak, berbahaya sekali. Jangan melawan, jangan keras, kaget dan sebagainya. Bisa kesedot ke bawah dan berbahaya terhadap tulang-tulang saya lah pertama. Jadi, kalau kegulung pasrah diam. Ikutin aja dia mau kemana. Oke. Lalu mulailah ke ombak yang Anda bayangkan kalau 1,5 meter tuh ombak tuh setinggi saya ya. Jadi kalau ombak di Pantai Kuta pun udah bisa 2 meter. Dari jauh kelihatannya kayak pendek. Tapi kalau di depan kita, di dekat kita, kita melihat ya, setinggi 2 meter ya setinggi saya ombaknya gitu. Saya 1,60 lebih gitu ya. Berarti ya setinggi saya lah. Lebih sih betulnya. Ombak 2 meter. Pada saat berhadapan, dia belum pecah ombaknya. Naik, turun lagi. Yang muncul di benak saya saat itu adalah kekaguman. Wow, sungguh Tuhan Maha Besar. Sungguh Allah Maha Besar. Energi ini besar sekali. Besar sekali. Suatu saat saya salah melakukan tindakan, terlambat, ombak besar ini menggulung saya. Set, menggulung, saya diam aja, gulung-gulung gitu. Setelah itu saya bilang sama ke pelatih saya, seperti masuk ke mesin cuci raksasa. Tulang ini rasanya diputer gitu ya. Berapa kali kekeliruan yang saya lakukan, maksudnya salah strategi membuat saya tergulung-gulung ombak. Ini saya memilih, oke, saya istirahat dulu, relax. Untuk relaksasi gitu. Kapok enggak, kapok enggak. Yang bahaya itu, yang kapok itu menurut saya belum mencoba, tapi saya berimajinasi. Ini saya udah melakukannya, ombak yang kecilan lagi, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu lah. Sampai ke ombak yang besar, kalah gitu ya. Tetapi pengalaman digulung ombak itu mahal sekali gitu. Oh ini cara masuk ombak. Jadi kalau misalnya sengaja mau ke tengah, oke, begitu ada ombak, dipecah ombaknya, oke ya. Kalau telat, eh, selancarnya melayang ke atas, ya saya ketiban selancarnya, atau kegulung ombak gitu ya. Oke, nah di titik pengalaman ini, seperti masuk ke sini, iya, kan kegulung-gulung kita, tagihan ya. Nah, apa yang terjadi? Istirahat sejenak, lelah sekali, dia lelah. Ya. Oke, saya lihat tubuh saya, tenaga saya, kalau masih oke saya turun naik. Lalu teknik yang sama saya ajarkan ke Nadi. Dia mengalami dulu menang-menang kecil, ye bisa, oke, ye bisa. Maka postingan di IG saya, kalau Anda lihat postingan di IG, ya Anda boleh kasih ucapan selamat lah atau apa ke Nadi. Saya kopikan dulu sebentar ya. Akhirnya dia ketemu, di latihan. Wah, itu bener-bener hari ke-7 tuh milik dia deh. Dan teman-teman bisa lihat sebagai contoh. Saya kopikan linknya sebentar ya. Nah, tinggal klik tuh link ini ya. Anda boleh kasih ucapan selamat untuk dia. Jadi dia tenang, dilatih oleh pelatihnya. Wah, dia lolos banget tuh, banyak banget. Tingkat keberhasilannya ini sangat tinggi. Menang 1, menangan 2, menangan ketiga, hal-hal kecil aja.
ya. Kakaknya Narawangsa, hampir nggak ada videonya, dia sudah bagus mainnya, dia masuk ke tempat kelompok para pro yang profesional, nunggu ombak. Jadi dia miss terus dengan ombak. Jadi dalam hampir 2 jam, satu yang berhasil. Oke, saya biarkan dulu. Kita sedang tidak perlu selalu berhasil. Kita hanya perlu terus bermain, terus berlatih. Nah, itu yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, winning experience, pengalaman menang yang dialami oleh Nadi, atau saya memiliki winning state yang saya miliki, Nadi sedang berlatih. Saya oke, saya punya winning state, saya main lagi ya. Saya sudah terlatih membangun winning state, tinggal kontennya aja. Oh ini surfing. Oke. Ada hari tertentu saya tutup hari itu dengan mengulangi, nah oke cukup. Saya mengulangi pengalaman yang berhasilnya. Nah, Nadi punya, dan Nadi lagi dibangun. Setelah dibangun, jangan percaya diri. Ya, Anda juga pasti punya winning state, pengalaman menang. Winning experience, pengalaman menang. Nah, yang diambil, yang tersimpan di dalam diri kita adalah winning state. Winning state. Keadaan menangnya. Kita bisa rasakan kembali, kita bisa seperti alami kembali. Tapi bukan berarti kita menang kembali ya. Ingat baik-baik ya. Bukan berarti kita menang kembali. Ya, winning state-nya. Sekali lagi ya, winning state-nya. Nah, oh Nelly makasih. Yo, Jimmy Healthy Hockey nanti besok saya minta dia balas-balas gitu ya. Winning state-nya. Nah, jadi winning state ini, keadaan menang ini bisa dibangun. Dibangun apapun konteksnya, apapun apapun yang mau kita ambil ya. Winning experience-nya. Nah, suaranya nggak ada ya. Sudah oke? Mei Jun? Winning state-nya, sikapnya, menang mentalnya itu, mental menangnya, mental menangnya lah kalau mau tanya. Nah, mental menang tuh bukan, harus nomor 1, harus yang sempurna, harus yang terbaik, tidak usah. Oke, makasih Ibi. Nggak usah, bukan itu yang dicari. Mengulanginya kembali. Sehingga kalau Anda lihat video yang saya copy ke Instagram ini, yang dari Instagram ini, memang di dalam latihan 1 jam itu, ya tingkat keberhasilannya tinggi. Apa efeknya kalau dia terus berlatih, lebih banyak berhasilnya, ya kemungkinan dia berhasil lebih tinggi. Ingat loh ya, ombak itu tidak ada yang pasti, ombak itu tidak pernah ada yang sama di dunia. Misalnya orang bilang, ombaknya yang bulan ini lebih keras, ya paling kira-kira gitulah. Oh ini lebih ini. Tapi karakter ombak, sifat ombak yang berbeda, tergantung angin, tergantung panas, tergantung keadaan udaranya, segala macam, banyak faktor. Jadi ombak yang datang itu sebagai simbol saya jadikan menghadapi ketidakpastian. Ya, rata-rata model ombaknya seperti air terjun. Ya kira-kira kayak gitulah. Bisa kita ini. Tapi nggak ada yang sama, tidak ada yang sama, persis nggak ada. Para peselancar ini, ya, latihan yang kami lakukan juga kami, bisa kita menghadapi ketidakpastian ini. Perlu alat itu apa? Sistem. Alat. Kalau saya bicara mengenai, karena perlu satu sistem, lebih sulit kita. Ngajarin nadi, nara itu lebih sulit. Kamu ke tengah laut, ke 100 meter sana, ke depan laut, berenang aja, pakai, nggak akan kami kasih. Kamu mesti pakai alat, apa itu? Boardnya, surfer boardnya misalnya.
bahwa betul ada alat ada papan selancar untuk latihan, papan selancar yang keras, selancar yang kecil, dan macam-macam memang betul ada. Tapi butuh alat dulu. Nanti kalau lebih maju lagi secara teknologi, Ripkel itu bisa menemukan, oh karakter peselancar ini ya diteliti secara teknologi, dia bisa dibuatkan server khusus, surfboard khusus. Oke, itu ada memang. Desain seperti pemain badminton, sepatu tertentu, raket tertentu ada, disamakan sesuai karakter orang ini. Ada betul. Ya, tapi perlu alat intinya. Perlu sarana. Oke. Perlu pembimbing, perlu coach. Bayar. Dan kebetulan salah satu strategi edukasi sosial kami. Jadi kami cari agent of change. Ini kegiatan pelayanan, tetapi misinya sosial, namun sekalian mendapatkan manfaat untuk sambil berlatih, juga untuk buku. Ini kebetulan aja ide ini bisa bertemu dia. Nah, perlu pelatih. Lalu apa? Menguasai teknik-teknik dasar. Artinya itu winning state itu gini. Kami berlatih tanpa winning state, asal berlatih aja. Ya mau 10 kali datang pun lambat lah perubahan. Pencapaiannya, progresnya lambat. Ya bisa membosankan. Nah, ini latihan yang bukan olahraga biasa gitu. Tanpa pelatih lebih lambat lagi. Saya suka melihat orang datang ke Pantai Kuta, nyewa bot cuma 50.000 tanpa pelatihnya, main, bosen, ya dia cuma nyoba doang. Tapi enggak, kami tinggal pun dekat sana, sekitar sana, berlatih lagi, kelenger, istirahat, tidur, cari makan yang sehat, ada vitamin, segala macam, datang lagi. Bila tidak punya winning state, ya sekali lagi, bila tidak punya winning state, kami nyerah. Cuma hobi-hobi aja. Bila tidak punya winning state, masuk ke dalam ombak kayak mesin cuci raksasa itu, udah nyerah, kapok bisa. Salah satu teman kami kapok, cuma nyoba sekali kapok di gulung ombak. Ya, kalau kami nanya, bagaimana ngatasin ombak ini? Oke, latihan dulu mengatasi ombak-ombak kecil. Ini caranya kalau kita lewatin, ini caranya. Oke, yang kecil-kecil dulu. Latihan dulu. Oh gila, latihan kecil itu aja. Ombaknya gulung, kita ke gulung gitu ya. Bukan olahraga yang biasa. Nah, ada resikonya. Ada resikonya. Ada kejadian-kejadian, tanya lah, ada orang yang bisa patah lehernya, ada yang pinggangnya bisa. Banyak kejadian-kejadian. Jadi saya belum bertanya dulu resikonya gitu ya. Nah, karena ada resikonya, itu bisa membuat kita mundur, bisa membuat kita stop, bisa membuat kita berhenti, bisa membuat kita freeze. Yang bisa membuat, atau ini maknanya banyak dimaknai. Ombak kadang tidak pasti, menghadapinya perlu alat, perlu pembimbing, pelatih, perlu pengetahuan. Kami berlatih kan, training, lalu apa? Knowledge. Apa berlatihnya? Berdiri dulu, berdiri aja. Latihan teorinya di pasir, berbeda banget pada saat masuk ke laut. Itu. Nah ini betul nih Yuki nih. Masuk ke winning state bikin kita terus semangat. Iya betul, karena tujuan yang jelas, mau menang, kita ingin menang menghadapi situasi. Jadi kalau orang nanya, Pak ngapain udah umur 58, mau 60 tahun, masih belajar surfing, beresiko? Sangat beresiko. Waktu saya ditanya umur apa segala macam ini, oke, sangat hati-hati pelatihnya ngelatih saya dengan adik. Nah,
peluang kalau saya kepelintir ke gulung ombak, resiko saya lebih besar dibandingin Nara atau Nadi. Nah, dia ringan, tergulung udah naik lagi dia ke botnya. Saya tergulung sekali, saya bisa masuk ke pantai dulu, ngapa-ngapan, istirahat dan sebagainya, beda nih. Nah, jadi winning state yang saya dapatkan, yang saya miliki, ya, misalnya keceriaan yang mereka miliki, jam 8 pagi, keluar jam 1, 5 jam kadang-kadang ada di pantai ya. 5 jam tuh. Nah, karena dia kadang kalau dia main siang, jam-jam 2, jam 3 terus dia latihan, mereka masih main sepak bola apa segala macam, sore. Nggak nyentuh-nyentuh handphone tuh. Tidak nyentuh-nyentuh handphone. Main aja di laut tuh, man. Nggak ya, heboh. Nah, paling kalau pulang main handphone sebentar, blok tidur ya udah. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, makan, tidur. Nah, balik lagi, di mana peran winning state keadaan winning ini? Saat ini sedang bulan puasa. Bila tidak ada winning state, gampang sekali membuat seseorang, apalagi di Bali ini ya, yang berpuasa di bulan Bali, di Bali ini, environment-nya tidak mendukung. Secara umum Anda tidak dalam keadaan seperti kita di Jakarta, di tempat lain yang mayoritas umat muslim, state-nya, environment-nya maksudnya ya, dalam keadaan puasa ini tidak. Jadi lebih terbuka gitu. Oke, nah. Usia hanya langkah. Yang penting bahagia tuh Yuki, apalagi ada dalam kondisi winning state. Oke, nah winning state ini juga yang menyelamat ya menurut beliau Pak Arief Gunadi Brata, CEO Noyorono, yang menyelamatkan dia pada saat dia terkena COVID dan kritis. Dia koma, dia berada dalam keadaan koma. Dia sempat mencel bel, dan perawatnya yang lagi sibuk, lagi ramai itu datang karena ada bel yang bunyi. Ya, winning state-nya dia menjaga gue harus tetap hidup, gue mesti selamat nih. Jangan sampai pulang ke Indonesia dalam Gucci istilahnya gitu ya. Di abu maksudnya, diperabukan gitu ya. Nah, ini contoh lagi lah ya. Winning state itu bukan pasti menjadi juara, tidak. Kita mempertahankan keadaan menang kita, ya keadaan positif, keadaan terbaik dalam menghadapi satu situasi, dalam menghadapi satu event, dalam menghadapi satu kejadian. Ya tentu winning tidak perlu Anda pakai dalam setiap keadaan sehari-hari, tidak. Perlu tidur, perlu istirahat. Ya, oke, lagi mau berlatih pemanasan dulu, terus saya masuk ke laut, oke, masuk ke winning state-nya. Nah, melatih gagal. Eh, Kalau maksud saya gagal dalam berlatih ini, kalau mereka yang pro ya dia gagal, dia masih tetap bisa berada di tengah laut maksudnya gitu ya, di tengah laut tuh 100-an meter dari bibir pantai. Kalau kami ya ombak lagi biasa misalnya, wow, fail, maka saya perlu mendorong bot saya kembali. Ya sekali lagi, saya perlu mendorong bot saya kembali. Ya main sampai ke pantai katakan, saya perlu mendorong, membawa kembali itu melewati ombak demi ombak, benturan ombak demi ombak, sampai 50 meter ke depan katakan. Ya, nih main lagi. Latihnya nunggu di 50 meter sana. Jalan lagi. Gagal. Balik lagi. Gagal. Balik lagi. Ya misalnya 10 kali gagal, tenaga yang dihabiskan, ya, tenaga yang dihabiskan 10 kembali itu ya saat menghadapi ombak yang datang, ya kembali dan terus dikali aja. Nah, benar-benar menguji winning state, benar-benar menguji itu bagaimana buat saya sendiri. Wah, kalau tidak punya winning state, nyerah ya. Saya berlatih yoga.
dalam 10 bulan di Ubud bersama Master Yoga Ketut Arsana. Bila saya tidak punya winning state, saya pengen tahu doang, beberapa kali, ya udah bebas-bebas aja. Ya udah selesai. Ya bebas. Udah cukup deh. Tahu dong enggak ini ingin terus berlatih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi duduk, posisi berdiri, bawa mobil, diterapkan sehari-hari sampai saat ini. Itu contohnya. Sampai saat ini. Ya, itu kira-kira dampak winning state bisa memberikan kita, bisa membantu kita mencapai keadaan terbaik dari diri kita sendiri. Buat apa? Misalnya kesehatan ya, makin lebih sehat, misalnya ya kan? Itu. Ya, jadi kita sendiri merasakan hasilnya untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, ya spiritualitas. Kita sendiri yang mendapatkan manfaat. Nah, kira-kira itulah sharing nyata yang saya praktekkan, yang saya lakukan sendiri. Oke, sekarang bagaimana melatihnya, bagaimana membangunnya. Jadi misalnya, kalau ingat di buku Kelangenan, merawat sikap tenang, ya, buat 3 titik. 3 titik. Nah, titik ini misalnya saya dalam praktik sehari-hari, saya mau main. Saya berada di titik pengamat dulu, titik 0. Main. Saya maju. Apa yang berubah dibandingkan tadi? Oke, sorry. Oh ya, agak tadi dia hilang, suara hilang. Makasih. Dari saya memulai titik 0 itu, ya dari titik 0, dari misalnya di titik 0 lah ya, masih di jauh dari bibir pantai. Jadi saya memutuskan mulai, saya pemanasan dulu. Jadi kadang-kadang saya sambil menunggu anak-anak saya bermain, ya. Saya masih di titik 0 nih. Saya mau video Nadi kemarin masih ya tidak dalam keadaan ingin bermain ya. Itu saya giliran mereka saya latihan, saya mulai masuk ya, saya pakai bot salah satu dari mereka, surfing bot, maka saya masuk state-nya dulu. Ini sama kayak untuk saya pakai yoga, pakai untuk nulis, untuk kadang-kadang saya perlukan. Kalau winning state saya tidak punya, saya nggak ada semangat, males, tidak mau melakukannya, ya, tidak ada rasa ingin menang, sikapnya ya, sikap belajar, menguasai buku nih, buku yang saya baca vertikalitas otak, 3 kali loh bacanya, speed reading, baca yang kedua, mulai garis bawahi hal-hal penting, satu buku rasanya penting semua, saya menggaris bawahi kalimat demi kalimat, lalu baca ulang lagi, dan terkait dengan buku You Can Win Again, saya juga menggunakan referensi Good to Great, saya cari lagi, saya baca lagi, referensinya luar biasa. Jadi saya ingin sekali buku yang terbaru ini ya tentang game ini disebarkan oleh teman-teman life coach seluas-luasnya, seluas-luasnya.
Saya begitu yakin buku ini akan booming. Saya begitu yakin buku ini akan meledak. Ya, kalau misalnya bukunya bisa saya jual 300.000, saya jual 300.000. Saking aduh luar biasa, waktu yang dihabiskan, tenaga yang dihabiskan, pikiran dihabiskan, mencari resource yang dihabiskan, aduh luar biasa lah. Maksudnya kalau udah jadi buku, bukunya dijual murah meriah itu, aduh rasanya apa ya? Ada yang mendingan nggak dijual gitu. apalagi saya menggunakan sistem life coach atau reseller bisa mendapatkan benefit financial ya 50%. Yang ada di benak saya sebagaimana yang mereka bisa dapat lebih. Bagaimana yang bisa mereka dapat lebih? Nanti saya sedang siapkan memang, wah ini perlu diajarin teknik coaching nih. Lebih dalam lagi, lebih sering lagi, dan sebagainya. Ya, saya tidak ingin kelompok ini bubar begitu saja, terus diedukasi. Kelompok life coach ini terus diedukasi. Bagaimana orang belajar tapi dapat duit, ya. Memang memungkinkan ide itu. Memang memungkinkan ya dengan adanya buku ini, ada medianya ya. Ada winning state yang wah orang perlu punya ini nih, perlu miliki ini, simple. Nyenyak banget kalau tidur, nyenyak banget gitu. Oh, suaranya hilang ya tadi ya. Ada suara hilang. Sudah oke lagi? Sorry nih, nggak tahu ada apa nih. Wifi-nya saya matikan. Nah, oke, ya. Dibangun winning state-nya dulu. Jadi dari titik misalnya saya mau mulai ya, saya mau mulai pagi deh misalnya. Bisa nyengir tuh ya, oke, nyengir ada cerita lain. Nyengir itu terus menerus saya lakukan, gitu ya. Bahagia bener ada nyengir. Juga nggak sangka penemuan itu ya. Titik nol, saya mau berlatih. Nah, berlatih di pasir, bukan di tempat di ombak ya. Itu aja seneng. Wah, tulang punggung belakangnya, lower back-nya dilatih dulu, karena posisinya seperti ular kobra. Kalau sudah di titik mau bergerak itu kita di seperti posisi ular kobra di papan, atas papan ya, bukan tiduran doang, berjaga dia. Jadi hal ini membuat lower back saya, tulang punggung belakang yang di bawah, menjadi penting. Dan ternyata latihan ini memperkuat tulang situlat di daerah-daerah lower back, tulang punggung belakang bawah ya, menjadi lebih kuat. Saya jadi lebih banyak latihan ke sana, saya latihan lagi. Tidak hanya di pantai, di pasir, sehari-hari, mau tidur di ranjang, saya latih posisi itu. Pokoknya saya latih, saya menjaga posisi tulang punggung anak-anak saya juga di situ, karena di situ ininya. Saya jaga terus duduknya dan sebagainya. Jadi kami mulai latihan ke sana ya. Dan itu yoga banget. Nah, ya latihan sebelum terjun 10 menit misalnya, latihan fisik diulang-ulang. Karena pada saat tertentu harus tetap disiplin. Begitu mau berdiri di atas surfing board, begitu disiapkan tangannya kayak ular kobra, kaki kanan dulu yang masuk sebelum kiri, kaki kanan dulu yang maju setengah. Kalau panik hilang dia.
Kalau panik hilang, kalau panik hilang. Oke, kaki kiri kanan, sorry. Kaki kanan dulu maju setengah langkah. Kaki kanan dulu maju, bawa kiri. Kanan dulu maju, bawa kiri. Kanan dulu maju, kiri. Ulang-ulang. Ya, nah baru masuk ke terjun ke laut. Nah, winning state yang saya maksud, ini cuma salah satu contoh ya. Winning state memberikan pengalaman demi pengalaman untuk surfing ini. Ya, ini kontennya kan surfing konten. Dan olahraga apa lagi yang bisa membantu ya, naik gunung dan sebagainya, oke, tapi surfing ini lebih kaya experience-nya ya berarti tapi lebih kaya. Kalau saya nanti bayangkan gambar bukunya orang naik gunung udah biasa lah. Kalau bayangkan orang surfing kan, wih keren lah itu ya. Oke. Jadi yang berubah dari dari manfaat winning state ini dipakai sehari-hari, diaktifkan sehari-hari. Kapan perlu on, setelah itu off, on, off, winning state on, winning state off, winning state on, winning state off. Nah, karena mungkin saya sudah terbiasa, begitu saya masuk winning state itu, walaupun panasnya, nah jangan bayangkan panasnya lantai di Pantai Kuta itu panas biasa ya, kalau jam-jam 10, jam 11, kalau latihan jam 12 tuh panas pol gitu ya. Panasnya pantai, kami udah setahun lebih hidup di Ubud, pindah di pantai itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Panas sore, jam-jam 2, jam 3 tuh. Tetapi itulah, ada keasikan memang di sana. Jadi kami, mulai senangnya kayak gini, ini kayak gini. Ya, itu jadi tantangan masuk ke daerah panas. Bang. Nah, winning state-nya kayak on, nyengirnya muncul ya, nyengir. Yalah, latihan, seneng aja melakukannya. Latihan dulu di atas pasir ya, latihan dulu di atas pasir, ya up, gitu ya, pas naik up, oke. Cobranya bergerak ke atas, kaki kanan duluan ke depan, kaki kanan duluan ke depan, kaki kanan duluan, bawa kiri, diulang-ulang, senang melakukannya, asik melakukannya, sungguh-sungguh serius melakukannya. Ya, oke, masuk ke ombak menghadapi ketidakpastian. Jadi teman-teman sekali lagi, hidup makin tidak pasti, keadaan tidak pasti. Ya, tapi kita punya hak untuk menang kembali. Ini keadaan yang tidak pasti. Namun bukan menang biasa yang saya siapkan, menang besar. Buku yang saya tulis, saya tidak ingin menjadi buku yang biasa, buku yang mengajak orang untuk menang besar. Latihan mental menang besar. Anda bisa bermain, Kuani Piro nama gamenya. Ya, berapa miliar Anda bisa menang. Ada angka miliar yang memang disiapkan di sana. Anda harus tulis tuh angka miliar itu. Ditulis, sekian miliar. Perlu ditulis. Ya, perlu ditulis. Menang sebesar apa? Main games pikiran, permainan pikiran. Menang dulu di visualisasinya. Ada bagian tertentu saya mengajak Anda, begitu Anda menang, Anda bisa visualkan nggak? Uang ini mau dipakai buat apa? Bila uang besar tadi tidak bisa Anda gunakan untuk pakai apa, maka susah Anda mendapatkan uang yang besar. Karena Anda tidak tahu menggunakannya. Mereka yang setia dengan uang-uang kecil akan dipercayakan uang yang besar. Saya lupa, tertulis dalam kitab. Ya, mereka setia dulu dengan uang yang kecil. Dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, dikelola dengan baik.
Kenapa banyak orang sulit menjadi orang kaya? Karena membayangkan sebagai orang kaya, mereka tidak mampu. Mereka hanya melihat contoh. Ada sosok flexing, oh kayak gini, duit dibawa-bawa. Ngapain beli mobil semiliar, bawa uang tunai semiliar? Itu kampungan banget. Kampungan banget. Transfer aja. Buat apa? Tapi dia perlu menunjukkan ada uang tunai sekian banyak nih. Ngambil ke bank dulu, ditunjukin nih uang ini, pakai kardus bawa. Stupid gitu kan. Sangat otak, apa namanya itu? Iya, ya, Yuki. Orang yang setia dengan hal-hal dan perkara kecil akan percaya hal-hal yang perkara yang besar. Ya, makasih. Saya lagi cari kutipan ini. Yang kecil dulu. Nah, dibaca yang besar. Mengalami, oh yang besar seperti ini, akan kayak gini. Aku bisa membangun masjid lebih banyak. Masuk ke masjid-masjid besar, datang tanya bagaimana proses fundingnya gimana, cari uang. Masuk, memahami. Oh, saya ingin bangun, ada teman saya bilang, dia ingin bangun tempat panti jompo. Saya ajak ke panti jompo. Tanya ke pemiliknya, pemilik yang dibutuhkan harga kasut, ranjang, ya ranjangnya seperti apa yang dipakai oleh orang jompo, ada pegangannya apa segala macam. Tidak tidak serta merta biasa gitu aja. Isinya seperti apa? Itu jalan-jalannya dia harus bisa dilewati dengan apa kursi roda. Pelajari, ada di sana sebelum ada di sana, berada di sana sebelum tiba di sana, ya, sebelum mencapainya udah ada di sana. Nah, itu ada tuh pertanyaan-pertanyaannya itu, babak ke-1, babak ke-2, babak ke-3. Kalau Anda menang ini bacaannya, kalau Anda kalah bacanya ini. Harus tertib bacanya. Kalau Anda baca menang, dia tidak tampak banyak. Anda mesti main dulu nih. Ambil keputusan menang, oke. Lewat rute sini. Kayak main game memang bukunya. Ada bukunya di dunia apa? Enggak orang hasil kayak kadang-kadang dapat ilham, dapat ilham, dapat ilham, dapat ilham, dapat ilham. Anda yang sebagai life coach, ya, Anda harus percaya diri. Soal buku ini bisa mengubah hidup orang. Gelombang theta yang sederhana segitu aja, ya tentu ini juga sederhana ya. Bisa mengubah sendiri Anda sendiri dengan cara main aja lagi, buka lagi aja buku itu. Harga bukunya sementara 188.000. Sementara belum diputuskan ya. Nanti dia bisa dibelikan boxnya, buku pertama, kedua, ketiga selama pandemi, langganan sebelahnya ada boxnya, box satu sisi boxnya gelombang theta, satu sisi lagi you can win again ini, ya langganan di tengah-tengah, hitam, putih, dan warna merah yang Anda lihat, ya warna merah. Ada winning state di sana, alami kembali. Saya lagi berpikir apakah referensi Anda baca aja langganan atau di situ juga saya masukkan bagaimana membangun winning state. Saya lagi pikirkan karena teknis buku sebabnya ini. Apakah mau dimasukkan ulang dengan teknik sederhananya? Ya, ini saya posisi 1, maju, posisi 0, saya posisi 1, nyengir, senyum. Karena bayangkan saya ada masuk ke pantai, tiduran di atas surfing board, begitu lihat ombak 1,5 meter di depan saya, bukan takut yang muncul, kagum. Oh, luar besar. Wow, ini ya ombak 1,5 ombak 2 meter ini ya. Wow, saya tergulung-gulung. Ya, jadi kalau hanya bangkrut uang kecil sekarang buat saya. Ya lagi, bangkrut karena uang itu kecil. Saya 3 kali bangkrut. Bangkrut yang ketiga tidak membuat saya susah sedikit pun. Ya, saya terus lagi belajar, saya terus berguru, saya terus lagi sekolah, saya terus lagi belajar, saya sekolah lagi, sampai saya bisa ketemu sesuatu yang ingin saya cari. Ya, bangkrut uang kecil.
kecil, soalan biasa aja lah, hanya uang itu. Nah, saya bersyukur sekali dengan Naomi, terutama Naomi yang sudah ide kedatangan kami sekali ini kembali. Justru kami fokuskan belajar surfing. Awalnya hanya untuk Nara dan Nandi. Awalnya. Tapi waktu mulai di pantai, saya bilang, ini untuk saya. Ini untuk buku terbaru. Sabar sebentar, saya bilang Mas Songko. Naskahnya sudah jadi. Sabar sebentar. Saya ingin aja orang lain main lebih deep melalui buku ini, bermain. Saya nggak ingin Anda hanya baca, Anda baca dan bermain. Anda hanya siapkan koin, Anda tulis 0 dan 1. Putar, kocok. Anda tidak boleh tahu dia 0 pas 1. Ya, jangan berlatih untuk melatih Jepang. Ini akan 0 yang 1 tidak. Ya, gunakan orang lain. Tolong kamu kocok ini, taruh di depan saya. Hanya peluangnya 50-50. 0-1. Kalau nggak 0-1. Kalau nggak 0-1. Nanti lihat babaknya. Ya, Anda disuruh pilih tuh, menang berapa kalinya tuh disuruh pilih juga. Anda disuruh pilih. Ya, bisa menang berapa kalinya disuruh pilih. Kalau 0 menang 3 kali, kalau ini nggak ada di situnya. Ya, ada pengali-pengalinya. Oke, teman-teman. Ya, dari 0 masuk ke 1. Yang paling gampang ke winning state, nyengir aja. Kalau sulit untuk bangun winning state, nyengir. Dan makanya yang bekerja bukan lagi otak reptil, tapi otak intuisi Anda. Sehingga apapun yang Anda lihat menarik jadinya. Sekali lagi, apapun yang Anda lihat di depan Anda menjadi menarik. Setelah itu terjun ke lautan, ke pantai. Itu kira-kira yang saya bagikan nanti. Mulai minggu-minggu depan ada sesi khusus untuk para life coach, ada sesi untuk umum, kita mulai bermain. Apa yang ada di buku, You Can Win Again. Bukunya sebelum terbit, kita akan bisa sama-sama belajar. You can win again. Ya, you can win again. Kamu bisa menang, Mbak. Naomi sedang menghadapi sesuatu yang satu keadaan di payudaranya winning state. Ya, sehingga dihadapi dengan ya proses wati. Ya, jadi winning state untuk selain theta healing. Ini yang mungkin saya tambahkan, winning state. Kayak Anda percaya bahwa ini akan selesai. Anda percaya ini akan beres. Anda percaya akan membuat lebih baik. Ya, pengalaman fisik sakit fisik membuat kita hanya percaya akan jadi lebih baik. Makasih teman-teman, khusus saya Tony, makasih Tony. Ya, acara ini bisa berjalan sudah hampir 2 tahun sepertinya dari kami ketemu di Semarang, kami ketemu lagi di Ubud. Tony malah stay punya rumah di Ubud lah ya, jangan daerahnya sebenarnya menuju ke Tampak Siri tapi Ubud masih daerah Ubud. Kami juga berproses, kami punya saudara-saudara baru yang berproses. Jaga winning state Anda. Yo, makasih. Jadi sekali lagi, mereka yang setia dengan hal-hal kecil akan dipercaya dengan hal-hal yang besar ya. Khusus Batai, makasih. Makasih Tony. Oke, terima kasih Pak. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini. Sampai di sini, kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Happy sehat selalu.